Kemarin kita Informasi publik itu ada nama dikecualikan gitu. Dikecualikan ini tidak semua orang bisa mengakses. Misalnya proses Saya mau tanya nih, mungkin dari teman-teman di rumah mungkin belum tahu keterbukaan informasi publik tuh apa sih Pak gitu. Bisa dijelasin secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UTMJ semuanya, kembali lagi bersama kami di UTM Talk, tempat kita ngobrol santai tapi dengan penuh makna. Nah, kali ini bersama saya Salma Radinda dan juga Saya Giva Hartawan. Nah, di episode 7 kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa nih. Dan juga kita sebagai warga negara, yaitu keterbukaan informasi publik. Betul banget. Jadi keterbukaan informasi publik ini nggak hanya sebagai jagoan belaka gitu Kak Salma. Jadi apakah kita juga mahasiswa harus ikut serta juga dalam hal ini atau tidak? Nah, dan kita tentu saja nggak cuma berdua aja, tapi kita juga udah kedatangan dari Komisi Informasi DKI Jakarta, yaitu Bapak Dr. Ferit Nugroho MM. Beliau ini Ketua Edukasi, Sosialisasi, dan juga Advokasi. Iya. Selamat datang Bapak. selamat datang sama-sama. Terima kasih sudah diundang Mas Salma, Mas Gifar. Suatu kehormatan Pak buat kita hadir hari ini. Saya jadi deja vu masuk kampus lagi. Gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Ya. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Pak kalau kita boleh tahu? Ya begini seperti ini, jadi hari Jumat itu di Mercu Buana sosialisasi juga, seminar keterbukaan informasi publik. Hari Seninnya di Usahid sama juga. Jadi kami ini bersosialisasi dengan teman-teman mahasiswa agar mahasiswa ini kan, kalau menurut teori-teori kan agent of change gitu ya. Nah itu biar mahasiswa tahu bahwa pentingnya keterbukaan informasi untuk masyarakat di mana mahasiswa tinggal gitu. Jadi nanti bisa jadi advokat ya. Advokat bukan artian membela, tapi memberikan arahan bahwa ada loh sebenarnya informasi yang perlu diakses gitu. Itu sih tujuannya ke sana arahnya gitu. Tapi bahwa biasanya itu kalau di kampus-kampus itu pembahasannya itu kira-kira apa gitu Pak? Kalau kemarin itu tentang inklusi gender dan disabilitas. Inklusi jenis. Jadi informasi publik ini, keterbukaan ini sekarang sudah tidak ada batas lagi, bahwa nggak harus cowok atau cewek semuanya, tidak gitu. Makanya di situ gender di sini sudah hilang sebenarnya. Sesuai dengan ratifikasi PBB, nanti mungkin mau dicek lagi di CEDAW gitu, bahwa gender sudah tidak ada lagi sebenarnya untuk hampir semua aspek kehidupan. Itu yang di USAID begitu. Kalau yang di Mercu Buana itu peran Gen Z terhadap bagaimana sih mengelola informasi dari badan publik begitu ya. Jadi itu. Jadi setiap kampus berbeda-beda materi dan itu pembahasan. Kita biasanya mengadakan FGD ya, ada tiga atau 4 narasumber gitu. Begitu biar ada aspek pembahasan. Kalau kemarin kan aspek hukum kemarin ya, bagaimana disabilitas dengan gender ini prakteknya dalam bidang hukum seperti apa gitu. Itu biasanya dari yang ngadainnya itu dari kampusnya sendiri atau dari Diskominfotiknya ya? Kita kolaborasi. Jadi di kami ini ada kalau tidak salah ada 10 kegiatan sosialisasi di kampus. 5 itu dari Komisi Informasi sendiri, kemudian yang 5 dari PPID. Tahu nggak PPID? Apa PPID? Kemarin kita PPID itu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Itu biasanya ada di badan publik. Nah, apa badan publik? Badan publik itu
satu badan yang seluruh kegiatannya dibiayai oleh seluruh atau sebagian besar atau sebagian kecil dari pemerintah, pakai APBN, APBD, atau badan-badan swasta, non badan publik, badan pemerintah yang operasionalnya dibiayai oleh dana dari masyarakat, terus dari sumbangan luar negeri, itu badan publik namanya, gitu. Nah, PPID, Bapak dulu harus punya PPID karena untuk tugas PPID ini kan mengumpulkan, menerima, kemudian menyimpan dan mengeluarkan kembali informasi yang ada gitu, ya. Jadi dia harus mengerjakan itu sehingga nanti ketika ada masyarakat ingin meminta informasi dia harus keluarkan gitu misalnya gitu. Nah itu ke sana gitu arahnya gitu. Terima kasih Pak. Cuma juga kita dari organisasi kampus juga ngundang juga sih Pak dari PPID juga. Itu kita acara tentang materinya internet sehat, internet positif. Gitu. Oh ya. Untuk PPID mana kemarin? Jakarta. Oh berarti mesti ada Jalahooks itu ya? Iya, Jalahooks. JC. Jakarta Smart City gitu. Nah itu kami juga berkolaborasi kemarin. Jadi kalau Komisi Informasi ini kan hanya menyediakan tenaga-tenaga penyelenggara saja semacam IO gitu ya. Kalau kemarin di satu kampus itu biaya konsumsi segala macam, kami berkolaborasi dengan Jakarta Industrial Pulau Gadung yang Mbak kemarin ya, JIP itu untuk 150 mahasiswa dan dosen segala macam. Kemudian termasuk snack dan itu, kemudian kita berkolaborasi dengan kampus yang mempunyai aula yang cukup untuk 100 orang gitu, karena memang target kita 100 orang, karena kita minta kolaborasi dengan badan usaha milik daerah Jakarta ini kan 150 orang gitu ya. Itu juga kami laporkan gitu bahwa kami sudah melaksanakan ini. Nah itu jadi 5 kegiatan dari kami itu didukung oleh BUMD, bisa Jakarta itu bisa Bank Mandiri, Bank DKI. Sekarang sudah berganti jadi Bank Jakarta. Kemudian kapan itu ada MRT, ada Jakarta Smart City. Terus kemudian ada Pasar Jaya atau PAM gitu, ada biasa itu sudah kami biasa berkolaborasi untuk itu kegiatan itu gitu. Boleh sih Panta, mungkin next kita juga berkolaborasi Pak sama kampus kan jadi kampus dengan ya biasanya kampus menyediakan fasilitas kayak kemarin aula yang buat 150 orang, terus kemudian aula seperti fasilitas seperti ini gitu, Videotron. Terus kami kan biasanya juga langsung live gitu ya, untuk ke YouTube segala macam itu mereka semua sediakan. Bahkan kemarin ada, mohon maaf kalau saya sebut, ada Mercu TV gitu. Itu kan mereka memang komplit sih alatnya ya. Jadi kita beruntung sekali kemarin bekerja sama, karena ini satu lagi tim kami lagi di universitas yang lain juga untuk bulan Juli acara itu lagi gitu. Ya karena kami melihat bahwa sebagai agent of change ini peran strategis mahasiswa itu luar biasa sebenarnya gitu. Ya, itu kira-kira begitu. Tapi mungkin tadi udah dibahas juga. Saya mau tanya nih, mungkin dari teman-teman di rumah mungkin belum tahu keterbukaan informasi publik tuh apa sih Pak gitu. Bisa dijelasin secara singkat. Itu kan ada 3 kata ya, keterbukaan, informasi, publik itu. Kita mulai dulu saja dengan terbuka dulu ya. Keterbukaan kan kata dasar kan buka gitu. Apa yang dibuka kan gitu? Informasi, ya kan? Apa itu informasi? Segala sesuatu yang bisa diterima oleh mata, oleh telinga, oleh panca indera lah gitu ya. Tapi utamanya kalau informasi yang dimaksudkan di sini adalah informasi yang
berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya umum. Maka dikatakan informasi publik. Publik itu kan umum ya, dikata publik begitu. Nah, keterbukaan itu berarti kondisi gitu ya, kondisi ketika informasi itu pada tahap gampang diakses gitu. Kalau nanti Mas Mbak ini mau bikin skripsi kan ukuran keterbukaan kan dari sangat terbuka sampai sangat tertutup kan gitu ya. Ujung negatif sama ujung positifnya. Nah, keterbukaan ini ukurannya seperti itu. Ya. Keterbukaan ini bukan berarti semuanya dibuka gitu. Ya. Ini sangat erat dengan transparansi gitu ya. Nama transparansi dan keterbukaan itu beti lah gitu ya. 11-12 gitu. Tapi tidak semuanya harus dibuka gitu. Ada sesuatu yang harus dikesampingkan atau yang dikecualikan. Sehingga ada dua hal informasi publik dan informasi privat kan gitu. Privat ini yang tidak boleh dibuka sembarang orang gitu. Tapi kalau kalian lihat di TV, itu informasi privat sudah dibuka-buka gitu. Kayak kasusnya tadi pagi itu, boleh nggak sebut nama? Ada salah satu lah Pak ya. Salah satu. Satu. LM dan RK kan gitu, itu dibuka semuanya. Tadi pagi saya melihat, oh begini, ini kan nggak boleh mestinya, diumbar-umbar gitu. Iya. Ya, itu misalnya. Nah, kalau informasi publik itu ada nama dikecualikan gitu. Dikecualikan ini tidak semua orang bisa mengakses. Iya. Misalnya proses penyidikan seseorang gitu, kan nggak boleh disebar di ruang publik kan. Nanti kalau disebar, nanti tersangkanya tahu kabur kan gitu. Ya kan begitu. Terus TO misalnya KPK mau nangkep gitu tuh. Kan bisa ada informasi kan, nggak boleh dong disebar-sebar gitu. Dan petugas KPK yang boleh kan ada petugas KPK gitu. Itu namanya begitu itu. Atau kalau misalnya pengadaan barang gitu, untuk alutsista itu kan hanya perusahaan tertentu yang boleh gitu. Iya. Dan itu nggak boleh orang tahu. Itu informasi yang dikecualikan gitu. Ya. Atau kalau yang terbuka ada bermacam juga, ada informasi berkala gitu, misalnya bisa harian, mingguan, bulanan gitu. Nah, nanti kalau di sini coba lihat saja nanti di kampus ini apakah yang informasi hariannya kayak apa gitu, bulanannya kayak apa gitu ya. Kemudian ada informasi yang serta-merta gitu. Serta-merta itu ketika ada peristiwa diinformasikan atau sedang mau ada peristiwa diinformasikan misalnya. Serta-merta itu kalau misalnya Manggarai pada posisi apa tuh? Statusnya siaga 1 gitu. Itu harus diinformasikan, itu serta-merta. Kan nggak berkala kan? Itu kan harus diinformasikan gitu misalnya. Atau ada kebakaran di sana langsung diinformasikan gitu. Yang jarang-jarang penutupan jalan gitu. Kayak tadi itu saya lewat Halimun tahu ditutup nggak boleh kanan gitu. Ya mungkin saya nggak baca tapi harusnya disampaikan ke publik bahwa dari mana tuh dari Halimun itu nggak boleh belok kanan tapi lurus dulu muter di Tampak baru muter balik kan gitu. Tuh. Nah kayak tadi pagi saya baca tanggal 29 itu ada Jakarta International Marathon kan, itu sudah disampaikan, itu serta-merta gitu. Ini jalur-jalur yang nggak boleh dilewatin orang gitu, dari jam sekian sampai jam sekian. Sudah ada jalurnya gitu. Tapi kalau yang itu saya nggak ngelihat ya. Itu misalnya serta-merta gitu ya. Itu ada beberapa informasi terbuka yang harus masyarakat tahu gitu. Tapi memang juga kalau yang saya lihat juga kalau di jalan sih banyak yang tiba-tiba jalan ditutup gitu Pak ya. Ya. Iya, tanpa ada Itu informasi. serta-merta. Di serta-merta. Iya, karena nggak berkala. Iya kan makanya. Ngeganggu kita juga sebagai masyarakat sih itu Ya, ya. mestinya vendor atau pemborongnya menyampaikan ke Iya. badan publik. Misalnya kalau dia jasa marga, sampaikan jasa marga ke PPID-nya Jakarta begitu. Misalnya kalau dia dari DKI ya, kemudian disampaikan lewat humas atau apa gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kayak yang gali-galian itu jalan itu seharusnya tuh siapa sih Pak yang informasiin Pak? Kayak gali-galian di jalan. Ya siapa bertanggung jawab? Iya, soalnya hampir setiap jalan tuh kayak sekarang tuh. Kan begini Mas,
di Jakarta ini kan ada dua lembaga ya, Pemprov DKI sama pemerintah pusat nih. Kita nggak ngerti apakah gorong-gorong tadi merupakan proyek nasional atau proyek provinsi. Nah kalau provinsi berarti dinas PUPR-nya yang harus menginformasikan misalnya, gitu ya. Nah, kalau kemarin ada berita misalnya apa tuh kabel-kabel yang menjura kayak karu-karuan harus dibetulin gitu. Ada kemarin misalnya diumumkan lewat RT-RT tuh, RT-RT atau Pak RW yang di tempatnya ada kabel-kabel menjura mohon diinformasikan gitu. Nanti mungkin akan di itu oleh tata kota, entah itu dinas yang lainnya kan gitu ya. Jadi kalau kabel misalnya gitu, itu kan mungkin dinas tata kota gitu yang ngurusin bagus gitu ya. Atau mungkin dari dinas atau dari Telkom Regional Jakarta atau apa, kita nggak ngerti gitu. Itu seperti itu biasanya. Oke. Kalau dari sisi kelembagaan Pak, Komisi Informasi DKI Jakarta ini tugasnya itu apa aja Pak kira-kira? Kalau di Undang-Undang 14 nomor tahun 2008 itu tugas utama Komisi Informasi itu menyelesaikan sengketa informasi, tugas utamanya. Ya, makanya kami tidak bisa diganggu di hari Selasa dan Rabu. Itu sidang sengketa informasi gitu. Kenapa informasi disidangkan kan gitu nih? Itu pertanyaannya. Karena misalnya Mas Gifar atau Mbak Salma minta informasi ke kelurahan misalnya nih, Pak saya mau minta informasi ini, nggak dikasih sama lurah nih, ya kan? Ada jangka waktunya sampai dengan 10 hari itu minta itu informasi itu, sampai 10 hari nggak dikasih nih, Mas Hari bisa, Mas Gifar bisa mengajukan keberatan gitu, ajukan ke kelurahan lagi, ditunggu sampai 30 hari plus 7 hari gitu. Kalau nggak keberatan tadi nggak dikasih informasinya, lapor ke kami KI, Pak kami mau sidang karena lurah ini nggak mau ngasih informasi gitu. Apa informasinya misalnya? Kalau kemarin misalnya pengadaan apa gitu misalnya, ya pengadaan barang dan jasa apa gitu atau apa gitu, itu silakan gitu. Itu begitu caranya. Sengketa informasi ya. Kita tidak melihat kontennya tapi informasi apa yang diminta. Biasanya mereka minta dokumen-dokumen apa gitu. Tugas utamanya. Kemudian untuk membuat masyarakat tahu proses tadi itu perbedaan informasi, kita sosialisasi seperti sekarang ini di kampus-kampus. Terus kemarin kami visitasi ke hampir 200 kelurahan itu sama badan publik, itu untuk menyampaikan bahwa pada publik wajib ngasih itu gitu. Jadi itu mungkin kami yang belum kesampaian itu sosialisasi di komunitas-komunitas belum kesampaian karena keterbatasan sumber daya ya gitu. Oh, berarti kalau keluar kelurahan pun juga Bapak juga sosialisasi juga tuh Pak? Iya. Secara langsung ya Pak? Betul. Jadi kayak di antar kampus itu kan sosialisasi juga itu. Begitu jadinya. Kemudian ada tugas juga antar kelembagaan itu ya. Jadi kerjasama dengan beberapa lembaga. Kayak tadi kerjasamanya kita bersurat bahwa kami mau sosialisasi, kami butuh dukungan, support, segala macam itu ada semuanya. Ada kita sampaikan ke lembaga-lembaga yang bersangkutan. Kita kemarin ke Berita Jakarta itu untuk minta disupport kegiatan, itu ada juga ke LKBN Nusantara gitu. Nusantara Antara ya. LKBN Antara gitu. Terus hampir semua media-media konvensional lah kita bekerja sama gitu. Untuk nge-tag naik gitu ya. Naikin berita-berita tentang kegiatan Komisi Informasi gitu. Karena kalau udah begitu, orang nggak ngerti Komisi Informasi kayak apa. Karena ini kan undang-undangnya tahun 2008 ya, dibuat gitu. Di Jakarta baru terbentuk 2010 Komisi Informasi. Jadi kami kemarin baru ulang tahun ke-14 kalau nggak salah. Bulan apa kemarin? April ya. April. Nah, bersamaan dengan peluncuran launching kegiatan coaching klinik untuk badan publik yang
yang kurang informasi menuju informasi gitu, atau ke informasi gitu, informatif lah gitu. Nah itu ada bintang tamunya Cak Lontong salah satunya gitu. Nah kami berharap Cak Lontong jadi duta Komisi Informasi gitu, karena orang nggak ngerti kan singkatannya KIP gitu ya. Karena juga pasti akan tahu kalau KIP itu bukan Komisi Informasi Provinsi, tapi Kartu Indonesia Pintar kan gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Nah ini salah satu cara bahwa ada loh komisi yang menangani singkatan informasi itu ada di Jakarta. Nanti bisa beritanya dilihat di Facebook, di Instagram Instagram nanti. juga ada Pak ya? Ada Instagram. Makanya kami ngajakin Pak Wito ini untuk langsung tayang gitu. Itu langsung gitu. Nggak boleh ketinggalan informasi. Informasi kan Iya. nggak boleh telat gitu. Iya. Ya kan nggak boleh telat. Gitu. Nah, harus itu barang yang tidak bisa tahan lama ya informasi gitu. Kalau teori marketing ya. Iya, betul. Dari manajemen kan? Iya. Manajemen, dari teknik Akuntansi. akuntansi ya. Jadi barang yang nggak tahan lama tuh ya informasi udah. Ya kan? Kita tahu sekarang ini detik ini barang yang mahal gitu, tapi Iya. nanti 1 jam lagi Ya udah. kalau udah tahu udah basi. Udah basi. Kan gitu. Nilai beda ya Pak? Iya seperti itu. Tapi kalau dalam kehidupan kampus, Pak, kadang kan mahasiswa tuh nggak tahu gitu soal keputusan-keputusan penting kayak misalkan anggaran atau apa kayak gitu. Sebenarnya informasi apa aja sih Pak yang secara hukum yang hak mahasiswa gitu yang untuk bisa diakses itu apa aja? Kalau di kampus satu biasanya berhubungan dengan kegiatan klasikal ya, atau kegiatan perkuliahan gitu. Misalnya jadwal, dosen gitu. Terus kemudian kan sebelum itu kan ada kegiatan lagi, misalnya pemberitahuan pembayaran SPP gitu. Kayak tadi saya baca di sana harus pakai bank BSI gitu kan. Nah itu kan salah satu bentuk informasi yang harus tahu mahasiswa gitu. Jangan-jangan nanti datang salah ke bank BNI gitu. Ini Pak saya udah bayar Pak gitu. Kamu nggak baca sana kan BSI gitu kan gitu misalnya. Atau sudah pakai apa tadi itu ya, segala macam itu kan harus disebarluaskan gitu. Ya saya nggak ngerti apakah di sini sudah ada PPID-nya gitu. Artinya sudah ada pejabat pengelola info data tadi gitu ya, dokumentasi tadi gitu. Itu tugasnya tadi. Jadi kalau mengelola tadi ya mengelola informasi yang berkala tadi, misalnya kalau berkala, misalnya kalau tiga bulanan jadwal UTS, UAS itu kan berkala gitu kan. Kalau setelah pertama misalnya habis dapat telepon dari Dikti, ini ada beasiswa lu, langsung disampaikan itu kan serta-merta begitu gitu. Atau misalnya libur mendadak itu kan serta-merta gitu misalnya. Kalau yang berkala kan sudah ada jadwalnya gitu, UTS, UAS, pendaftaran, registrasi, masa kuliah kan gitu, semuanya itu kan sudah berkala ya, sudah setiap tahun tuh ada gitu. Itu mesti disampaikan. Kemudian apakah di sini boleh meminta misalnya gitu, buat apa sih uang sebesar SPP sebesar itu kan itu ya? Apakah di UTM ini ada selain pembayaran UKT gitu? Ada UKT saja di sini. Oh, UKT paling kayak BPP sama SKS ya. iya, SKS. Nah itu kenapa misalnya kok COVID kemarin BPP-nya tetap bayar utuh ya? Kalau COVID saya kurang tuh Pak. Saya masuknya dari Karena saya tetap bayar utuh gitu. Kan COVID kemarin Pak. kan kamu online deh gitu. Enggak apa, tetap busuk ya. Kuliah kampusmu yang untung gitu. Bayar dosennya enggak. Itu kan jadi ya paling bayar itu berapa sih gitu kan. Iya. Tapi tetap suruh bayar gitu. Kalau SKS oke lah, SKS kan kewajiban. Tapi kalau BPP itu kan kadang-kadang memang perlu dipertanyakan gitu, BPP itu apa gitu. Kalau misalnya di sini nggak ada uang gedung segala macam, berarti BPP itu inklusi dengan uang gedung segala macam. Bisa jadi begitu.
Kan beda ya, kalau zaman saya dulu nggak ada uang gedung, pokoknya bayar SPP itu aja. Itu ya. Itu. Kalau di sini sih kayak sama deh Pak, digabung. Paling beda sama SKC doang gitu. Ya kalau BPP kan bayar di depan ya. Iya. Sebelum kuliah dimulai. Kalau SKS kan asal sebelum UTS sudah bayar lunas kan gitu. Ya. Itu kan ya kebiasaan kampus swasta lah gitu. Di mana saja begitu Pak. Gitu. Oh, berarti seharusnya itu di kampus itu ada PPID-nya ya Pak? Harusnya ada. Seharusnya ada. Karena walaupun kampus itu kan kalau tadi definisinya sebagian besar atau sebagian kecil ada menggunakan uang APBD atau APBN, itu wajib gitu. Tapi masih debatable juga, artinya bahwa apakah dia menerima sumbangan tadi, apakah setiap tahun ada gitu, Iya. ya kan? Tapi kalau diruntut, mestinya itu masuk badan publik, karena Muhammadiyah ini misalnya kan duitnya kan dari sumbangan Iya. anggotanya gitu misalnya, ya kan? Anggota ini kan masyarakat nih, mesti harus ada gitu, Oh, seharusnya ada. ya, karena masuk badan publik gitu. Oh, iya. Karena kami juga kemarin ke partai politik juga kami sambangi juga gitu, karena dia masuk badan publik kan. Ke partai politik kan ada sambungan masyarakat sama sumbangan pemerintah kan ada gitu. Itu misalnya. Berarti PPID sama humas itu tugasnya beda ya Pak? Beda. Beda, kalau humas itu cenderung ke brand image ya. Brand image kampus. Tahulah kalau belajar marketing mix kan gitu. Humas kan menjaga image atau branding atau framing lah, kalau di bahasa komunikasi framing kampus kayak apa segala macam. Nah kalau PPD ini itu tadi, kalau humas kan nggak menyimpan informasi nih, menyampaikan informasi kan. Kalau PPD ya menyimpan, menerima, mengelola, Menerima, mengelola. mengeluarkan. Oh, empat tuh berarti ya? Ya, Penyimpanan. itu menyimpan. Kalau ada informasi masuk disimpan dulu. Mengelola artinya apakah ini informasi boleh dikeluarkan atau tidak, ya kan? Terus apa tadi? Menyimpan, mengelola, Mengeluarkan. menerima dan menyampaikan lah gitu. Menerima informasi ini dapat gitu. Dari Pak Rektor misalnya, besok libur gitu, ya kan dikeluar dulu nih, terus bikin kata-kata yang tepat apa liburnya, karena apa segala macam gitu. Itu kemudian menyampaikan kembali apakah ini perlu disampaikan secara umum terbuka atau sebagian kecil saja, atau untuk orang-orang tertentu saja gitu. Itu misalnya gitu. Bedanya beda sekali. Kalau humas ada kuliahnya, jurusan humas. Makanya ada PR gitu kan, public relation gitu. PPD nggak ada kuliahnya, nggak ada jurusan PPID gitu. Gitu. Itu. Humas bisa dipelajari secara teori, konsep, segala macam. PPD nggak bisa dipelajari. Tapi harus dibentuk dulu PPD, baru disitulah kalian bekerja, bahwa yang mana pejabat pengelola itu harus, tadi namanya pengelola kan, menerima, mengelola, menyimpan, menyampaikan. Mengelola bisa dalam artian bisa disampaikan, bisa disimpan dulu gitu. Ya gitu. Berarti betul. Saya juga baru tahu sih Pak, kalau salah setiap kampus itu seharusnya punya PPID itu Pak ya. Ya. Kalau badan publik harus punya, karena ya karena itu kewajiban di undang-undang ya, Undang-Undang 14 tahun 2008 tadi gitu. Oh, berarti kalau misalnya kayak organisasi masyarakat pun seharusnya punya atau gimana? Kalau dia masuk badan publik punya. Oh, seharusnya masih punya. Badan publik. Oh, Tapi terkadang nempel BPD di humas gitu. iya Pak. Mungkin pejabatnya sama itu, tapi struktur PPD ini kan agak lain dengan humas gitu. Kalau humas kan kabak humas selesai kan gitu. Iya. Kalau PPD enggak, PPD misalnya itu ada PPD pelaksana, itu misalnya kalau di kelurahan misalnya PPD pelaksana itu kepala atau sekel ya, terus kelurahan ya. PPD atasan kelurah gitu, atasan lagi itu camat gitu, atau bisa langsung biro pemerintahan gitu.
Atau kalau di DKI ini PPD utamanya itu ada di Dinas Komunikasi dan Informatika gitu. Seluruh permintaan informasi itu ada di sana gitu. Sama atasannya Sekda gitu. Itu. Pelaksana siapa? Ya unit-unit kerja di bawah Sekda gitu. Kayak kemarin contohnya misalnya SMA SMK 58 itu di disengketakan informasinya tentang pengadaan bantuan apa gitu ya oleh LSM gitu. Dan datang siapa? Bukan kepala sekolahnya, karena atasan langsung SMA apa ini dinas suku dinas pendidikan Jakarta Timur kan. Nah itu yang datang itu bukan kepala sekolahnya. Tapi kepala sekolahnya bisa dampingin untuk menyampaikan informasi tadi. Gitu. Tapi tergantung dari itu ya. Karena Jakarta otonominya itu otonomi tingkat 1, barangkali seperti itu. Tapi kalau tingkat di daerah lain mungkin PPD-nya kepala sekolah. Itu beda, masing-masing itu beda dalam pelaksanaannya gitu. Tapi kalau dalam praktiknya kan banyak mahasiswa tuh yang masih bingung gimana caranya kita meminta informasi tersebut maupun dari kampus ataupun di instansi pemerintah. Langkah-langkah atau prosedur yang harus ditempuh gitu Pak, biar permohonan kita tuh diterima secara yang efektif gitu. Itu Ya, kalau di kampus kan lebih praktis ya. ya, Misalnya minta Mbak tanggal berapa ini pembayaran SPP gitu, minta bagian keuangan gitu kan. Kapan Mas mulai kuliah? Akademik kan itu langsung ya. Itu. Nah, sebenarnya kan mereka punya keuangan nih di depan tadi kan akademik dan keuangan kan. Itu kan itu kan bukan cuma dia kan staf saja nih. Kan ada biro keuangan di bawah rektor. Oh, ya. Sebelum akademik ada kan? Iya, ada. Nah, jadi satu itu dia sebenarnya dia yang mempunyai informasi tapi dia sampaikan lewat stafnya gitu. Nah kalau di badan publik yang gampang kita contohkan tadi misalnya di kecamatan sini mana ya, kecamatan Setiabudi ya. Setiabudi misalnya, Setiabudi gitu. Mas Giva sama Mbak Sama pengen Pak Camat minta ini dong, minta informasi tentang kok ada tiba-tiba ada mobil camat yang baru nih gitu misalnya gitu. Misalnya gitu, gampangnya. Ya Mbak sama Mas Gifar datang aja gitu, minta tertulis gitu. Kan yang boleh minta informasi publik itu satu individu, dua badan hukum, ya, tiga komunitas. Ini boleh minta. Nah kalau individu itu cukup melampirkan KTP saja gitu, identitas gitu. Kalau badan hukum harus ada akte pendirian, kepengurusan gitu, itu semuanya harus ada namanya legal standingnya kan itu ya. Kalau komunitas juga seperti itu gitu misalnya. Komunitas ada ya komunitas misalnya komunitas apalah gitu. Itu harus punya legal standing begitu. Sampai kaca jadi dicatat nih. Dan sekarang saya Gifar ini orang kaya nih gitu, kepada wartawan gitu kan, wartawan ingin menekan minta dokumen tentang pengadaan mobil baru Pak Camat gitu misalnya, sampaikan ke sana, disertai dengan KTP kan, terus minta tanda bukti permintaan informasi, siapa yang terima, tanggal berapa, ada semuanya tuh, simpan nih bukti ini, tunggu kan aturannya kalau badan publik sampai 10 hari ya, plus 7 10 hari dulu 10 hari nih. Kalau Pak Camat 10 hari nggak kasih, itu kan lanjut lagi keberatan gitu Ke kecamatan itu. ke kecamatan lagi. Saya ini karena tanggal ini saya bukti kirim ini permintaan informasi tentang ini tanggal sekian kan nggak dijawab, nggak disampaikan oleh Pak Camat segala macam, saya ngajuin keberatan. Oke, tunggu ini sampai 30 hari. Ya, maksimal 30 hari, bukan sampai 30 hari kan. Itu juga maksimal 10 hari. Maksimal. Tapi kalau camatnya sudah ngasih 9 hari juga nggak apa-apa, tapi tetap tunggu aturannya 10 hari gitu kan. Itu misalnya. Nah,
Kalau 30 hari tadi belum bisa juga diperpanjang di 7 hari gitu. Ya, jadi 7 hari. Kalau 7 hari nggak disampaikan keberatan tadi tentang dokumen pengadaan mobil tadi, bisa langsung ke kami, Komisi Informasi ini. Nih Pak, nanti ada petugasnya gitu. Saya udah 2 kali ke kecamatan minta dokumen ini kok nggak dikasih. Saya ingin disengketakan gitu. Terus kita kan daftar apa segala macam. Nanti nunggu jadwal sidang nih. Pak Camat datengin, kemudian itu Pak Camat juga nanti datangnya juga berdasarkan PPID-nya gitu, ya. Jadi di kecamatan ada PPID juga di situ. Jadi mintanya informasi tadi ke PPID kecamatan. Biasanya PPID kecamatan itu kalau nggak Pak Sekcam ya kepala apa di sana ya, eh, kabak lah, kabak pembangunan atau apa gitu, atau kabak pemerintahan apa-apa gitu kan ada di situ. Makanya kalau di badan publik datang aja, kalau di instansi pemerintah saya mau ketemu PID-nya gitu, Berarti bisa tuh Pak. langsung PPID-nya mau menampilkan ini gitu. Berarti nanti hasil informasi itu ntar kita tahunya gimana tuh Pak? Hasil informasinya itu. Ya kalau nanti dikasih Oh. apa yang diminta gitu kan, kalau dikasih ya nanti ditanya untuk apa sih kamu minta ini kan gitu, kan pasti ditanya. Karena permintaan informasi itu tidak sedang minta saja, tapi apa kepentinganmu tentang hal itu gitu. Saya begitu. Oh, kami sebagai masyarakat Pak ingin ikut mengawasi camat ya nggak apa-apa, berarti boleh gitu kan. Gitu. Jadi posisi pemerintah informasi tadi sebagai apa gitu. Gitu. Oke Pak, berarti kalau misalnya dalam praktiknya itu nanti ada kayak penolakan atau kayak pembiaran itu gimana Pak? Mekanismenya Pak? Ya tetap diajukan ke kami. Tetap itu Iya. Pak. Terus nanti kita sidang gitu, dan bisa nanti Pak Camat ini nanti akan mengatakan, Pak, ini kami nggak bisa kasih karena ini informasi yang dikecualikan gitu. Pengadaan tadi kan informasi dikecualikan misalnya. Tapi kalau itu menurut kami itu informasi terbuka, informasi publik, harus dikasih dokumennya gitu. Gitu. Nah, siapa menentukan informasi terbuka atau publik atau dikecualikan? Nanti diuji konsekuensi namanya oleh Komisi Informasi. Jadi Komisi Informasi menentukan apakah itu informasi terbuka atau tertutup. Terbuka boleh dibuka, kalau tertutup ya nggak semua orang itu boleh. Kalau tertutup harus ada keterangan dari siapa, dari bos yang paling tinggi. Camat mengatakan bahwa ini informasi tertutup, nggak boleh, ya sudah gitu. Tapi kita akan uji konsekuensinya apakah betul tertutup atau tidak. Gitu. Itu hanya omongan doang itu. Iya, gitu. Tapi harus ada tertulis. Karena ini kan administratif ya, jadi saya gitu. Gitu. Tadi juga Bapak di awal kan udah bahas apa namanya tadi mahasiswa itu sebagai agent of change atau perubahan gitu Ya, kan. ada perubahan. Ya berubah. Tapi tuh gimana ya? Gimana kita bisa beneran ngambil peran buat mendorong apa namanya keterbukaan informasi publik itu. Ya, paling tidak ke keluarganya dulu gitu, keluarga sendiri gitu. Memang butuh effort yang mungkin lumayan capek atau apa gitu. Ya, baca dulu Undang-Undang 14 tahun 2008. Itu di situ ada hak dan kewajiban masyarakat. Karena begini, hak untuk dapat informasi ini kan dijamin di Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf F kalau tidak salah di situ. Ya, walaupun sudah amandemen berapa kali kan gitu. Bahwa masyarakat, setiap orang itu berhak berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Coba dicek lagi di UUD pasal 28 F ya. Pasal 28 ya. Kalau yang belum amandemen kan 28 cuma berapa gitu kan. Kebebasan berserikat, berkumpul, gitu kan. F-nya dijamin hanya untuk dapat informasi. Tapi Pak, tapi di sisi lain kan kita sebagai mahasiswa itu pada mencari informasi itu harus ada etika ya Pak. Ya. Jadi kita nggak bisa kita tahu sembarangan tahu terus kita sebar kita bakal teks. Nanti
Lanjut Bapak, bagaimana cara kita sebagai siswa tetap kritis dan aktif, tapi juga tetap mempunyai etika dan bertanggung jawab Pak dalam untuk edukasi hidup? Diikuti saja aturan-aturan di dalam meminta informasi itu. Terkadang kan ketidaksabaran tadi itu tadi karena diatur di undang-undang bahwa kalau ketika kita minta informasi itu kan boleh sampai dengan 10 hari gitu masanya ya. Tapi kalau misalnya dia gercep gitu ya kita mintain, sekarang diminta. Tapi kadang-kadang ya tahu saja kalau birokrasi itu kan kita minta ke PPID nih. PPID ini kan petugas yang bukan pemberi informasi kan gitu. Dia hanya mengelola kan. Pejabat pengelola informasi gitu. Yang punya informasi siapa? Informasi ya Pak Lurah misalnya atau Pak Camat gitu. Itu. Nah karena ada permintaan dari mahasiswa ini tentang informasi ini, PPD ini baru menyampaikan ke Pak Camatnya atau Pak Lurahnya gitu. Pak ini loh ada permintaan mahasiswa tentang informasi ini gitu. Nah, atau Pak Camat sibuk atau gimana kan nggak langsung dikasih. Dibaca dulu nih tentang betapa segala macam bla bla bla. Oke ini nggak apa-apa kasih. Baru disposisi kan, disposisi Pak Camat ke PPD sampaikan ke kalian yang minta informasi gitu. Pasti. Sehingga ketika mengajukan tadi harus ada nomor bisa dikontak gitu. Mas Gibran misalnya, kita ada nomor HP-nya terus. Ya. Mas Gibran nih, Pak Camat udah ngasih nih, datang ke sini ngambil gitu, ambil. Tapi kalau ini kayak nggak penting nih gitu, misalnya begitu Pak Camat atau Pak Lurahnya jam 10 hari, ajuin lagi keberatan. Karena etikanya ketika dia tidak memberikan informasi tadi harus ada tulis juga nih. Kenapa saya nggak mau ngasih gitu, ada alasannya. Tuh. Nggak diabaikan gitu aja Pak ya? Enggak, jadi kasih penjelasan juga gitu iya. Pak. Etikanya begitu. Begitu. Tapi kebanyakan harus dikatakan ketika pemohon meminta ini diabaikan gitu. Enggak ditanggapi gitu. Akhirnya itu lagi. Karena kan jangka waktu juga lumayan lama Pak ya, 10 hari, 30 hari, 7 hari. Ya, karena mungkin dia menyiapkan informasi yang nggak mau yang mau dikasih gitu. Kalau dia terbuka kan misalnya kayak kemarin itu biasanya minta dokumen pengadaan barang dan jasa meja misalnya gitu. Jadi setiap permintaan ini misalnya pengadaan barang jasa ini ada 15 dokumen loh yang diminta. Dokumen lelang, dokumen pemenang lelang siapa kan gitu nih. Dengan proses lelangnya, harganya berapa, invoicing-nya berapa, tornya kayak apa. Ada semuanya harus disiapkan. Kan bisa seluruh begini. Nah kalau itu asli kan harus fotokopi. Ya kan? Misalnya gitu. Kayak kemarin ada mediasi, bisa diberikan ke pemohon, tapi yang asli dari pemerintah ini pemohon yang suruh fotokopi. Ada biayanya pemohon dan yang nanggung. Tuh. Kan dokumen ini kan resmi negara nih. Iya. Kan nggak mungkin Pak Camat main keluarin aja gitu. Kan apa dulu ke mana atasan Camat lagi gitu. Ya kan? Iya. Akhirnya ya itu. Mungkin yang sebenarnya begitu. Makanya ada waktunya. Ya itu. Logika saya begitu loh. Logika saya begitu. Kan? Apalagi Pak Lurah itu pasti akan nomor Pak Camat. Kan dokumen kan berjenjang dengan pemerintahnya. Itu misalnya gitu. Gitu. Atau karena misalnya di Kecamatan Jakarta ini nggak pernah ada pengadaan barang, tapi dia minta itu. Terus sampaikan kemana? Sampaikan ke wali kota. Ya pengadaan barang kan wali kota. Berarti itu. Nanti kalau misalnya sama wali kota, namanya Pak Wali Kota kan nggak ngurusin permintaan informasi doang kan, pasti berakhirlah nih ada prioritas utama yang didahulukan, terus sampai itu gitu biasanya.
Ya, juga sih terbuka sih Pak. Maksudnya saya kira PPD itu hanya ada di tingkat provinsi doang gitu Pak. Enggak sampai Saya sampai ke kecamatan, kelurahan juga Pak. SD pun ada. SD pun ada sekolah-sekolah Pak. Karena kami kemarin juga visitasi ke sekolah dasar itu ada PPD. Biasanya guru nunjuk PPD-nya. Misalnya nunjuk wakil kepala sekolah gitu, itu dari atasannya gitu. Pelaksananya siapa ya, guru-guru yang dikasih jabatan itu. Persoalannya memang pendudukan jabatan, namanya pejabat ya, itu sebenarnya berkonsekuensi ke anggaran gitu. Nah, kebanyakan PPD ini nggak punya anggaran untuk gaji lagi pejabat gitu. Kan namanya pejabat pengelola ya. Kalau pejabat kan pasti ada keuntungannya ada. Kalau setiap sekarang ada SK nomor satu, terus kepangkatan, golongan ruang, jabatan baru apa, terus ininya berapa kan semuanya bisa dikontrol gitu. Sehingga nanti semuanya berapa nih nggak ada nih apa sel bagian honornya berapa nggak ada. Karena Jakarta ya udah terima segitu tuh sebulan gitu, tokenkonya segitu. Itu. Berarti tingkat RW RT pun ada tuh Pak? Seharusnya ada tuh nggak? PPD itu. RW RT kan bukan itu ya, bukan lembaga publik ya. Hasil lembaga publik itu kan saya bayangkan ya kantor yang punya semua orang punya kantor tetap di situ atau sewa terserah lah. RW kan enggak. Terus dia nggak menerima sumbangan dari masyarakat. Dan dia langsung dari Dia kan dapat honor 2,5 atau 4,5 lah RW itu sebulan gitu dari pemerintah DKI gitu. Tapi walaupun dia dapat sumbangan dari itu, tapi dia bukan badan publik sebenarnya, karena dia bukan apa ya, nggak masuk kategori itu. Karena pemerintahan terkecil kan kelurahan. Ya. Gitu. Saya membayangkan daerah lain yang punya desa gitu. Iya. Kan ada dana desa gitu. Dana kan. desa. Di Jakarta nggak ada dana desa. Adanya kelurahan. Iya, daerah-daerah di luar DKI Nanti dah. kami bisa kunjungan kerja dibanding ke daerah yang masih punya desa kan. Banyak tuh Pak di Jawa Barat. Ya maksudnya udah ke Bekasi ya. Desa terdampak lihat di Bekasi. Maksudnya kepala desa. Terakhir Pak, boleh closing statement Pak dari Bapak, silakan. Untuk teman-teman. Teman-teman mahasiswa yang tercinta, bahwa sangat diperlukan peran aktif mahasiswa untuk mensosialisasikan, mengadvokasi, dan mengedukasi masyarakat bahwa keterbukaan informasi itu sangat diperlukan. Ya. Kerangka berpikirnya atau semacam logikanya bahwa kenapa dibutuhkan, karena dengan keterbukaan informasi tadi pemerintah akan jadi lebih transparan. Kalau transparan, efeknya apa? Satu, masyarakat menjadi lebih percaya. Dua, kerja pemerintah akan jadi akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, ini idealismenya bahwa kalau keterbukaan warga begini sebenarnya bisa membawa masyarakat lebih sejahtera. Contohnya misalnya kalau di kelurahan itu ada KIS, ada KJP gitu, ada POS, ada BOP, itu siapa saja yang berhak menerima harus ada datanya, harus jelas dibuka di kelurahan siapa saja gitu. Sehingga mereka yang berhak menerima ini akan mendapatkan pembiayaan gratis untuk sekolah misalnya, sehingga biaya yang tadi buat sekolah bisa dipakai buat kegiatan lebih produktif lagi gitu, sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera kan gitu. Arahnya ke sana sebenarnya, karena transparan, akuntabel. Kemudian bisa jadi karena transparan tadi
itu akan menjadi ukuran kinerja pemerintah, ukuran kinerja badan publik. Karena badan publik diwajibkan untuk semuanya transparansi itu kan ya. Bank pemerintah juga melaporkan rekening rugi labanya setiap tahun sekali gitu kan. Terus misalnya berapa sih dividen yang dia dapatkan gitu, keuntungan hari ini berapa, keuntungan tahunan berapa, terus yang dibagi ke SAU-nya berapa, ke dividen berapa, dan semuanya harus jelas semuanya gitu, sehingga pemegang saham misalnya bisa tahu ya gitu. Jangan sampai ini tahu-tahu kayak apa, Garuda tahu-tahu rugi, kan nggak mau daftar. Kita listrik tahu-tahu juga naik gitu, katanya rugi, gimana bisa rugi gitu kan, monopoli kan kalau bisa rugi ya. Itu tugas mahasiswa, mengedukasi, mengadvokasi, sosialisasi bahwa keterbukaan informasi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. Itu. Nggak kerasa. Udah Hampir sejam ya? hampir sejam. Hampir sejam diskusi hari ini. Sangat membuka banget ya, Ya, bahwa sangat keterbukaan cerah. informasi itu Sangat-sangat penting ya? iya penting banget, bukan cuma soal di pemerintahan, tapi kita Tapi juga di- sebagai mahasiswa untuk ikut terus aktif dan bertanggung jawab. Iya. Terus terima kasih juga kepada Pak Ferit udah meluangkan waktunya, Untuk udah kita- membagikan ilmunya. Ilmu yang sangat-sangat bermanfaat sih Pak ini kita. Dan untuk teman-teman semua yang ada di rumah, bukan cuma sobat UTMJ doang, kita juga semoga kita juga bisa jadi agen perubahan. Ya, again of change. Benar. Terus juga jangan ragu buat untuk menggunakan hak kita. Benar kan? Iya betul. Di zaman undang-undang Iya, dasar. benar, teman-teman undang-undang ya. dasar. Terus ingat juga gunakan hak itu dengan etika, Etika dan dan juga tanggung bertanggung jawab. Ya. Terima kasih juga udah nonton video ini. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe. Sampai jumpa di UTM Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam transparansi. Buka informasi publik, hak Anda untuk tahu.